الهجرة رحلة هدينا أمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هدينا أمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا وسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا. رحل الصديق أنين داري بصحبة خير الأبرار رحل الصديق أنين داري بصحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بأنواري ملأ الدنيا بأنواري. Saya Arimba, alamatnya di Sleman Turi, Yogyakarta. Saya wali dari Aga Afkar Bara, biasa dipanggil Bara anak saya. Alhamdulillah dari 2023 kemarin kita sudah survei, kita sudah banyak tanya, sudah mengelilingin seluruh pondok. Alhamdulillah ini pilihan yang paling tepat. Kenapa saya bilang tepat? Saya rasa di pondok ini ya lebih mengutamakan ke anaknya. Artinya ini anak arahnya kemana gitu. Jadi pondok ini sangat menurut kami itu lebih baik ya. Banyak pondok-pondok yang bagus, baik gitu. Nah menurut saya paling top, paling keren pondok di Bumi Cendekia. Karena menurut kami anak saya waktu saya bawa survei ke sini langsung berkenalan sama pak gurunya, bu gurunya, ustadz ustazanya itu wah, terhadap anak itu cara pola komunikasinya itu asik gitu. Jadi menurut saya anak saya karena dia orangnya itu nggak macem apa ya, nggak banyak niku-nikunya, kebutuhan dia tuh kayaknya pun di sini cocok. Jadi menurut saya Bumi Cendekia top, oke, keren. Saya mau bercerita bahwa pagi ini ada tadarus subuh, kebetulan saya yang mengisi. Saya mengampu tadarus subuh tiap hari Minggu jam 5.30 yang isinya itu adalah jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Sebagian hadir di sini, para pesertanya juga. Nah, pada pagi hari ini itu kebetulan yang didiskusikan terkait dengan apa bisa pesantren akan menggantikan orang tua. Jadi isu fatherless tadi pagi. Fatherless itu ada banyak anak yang tidak mengalami kehadiran ayahnya, sehingga dia tidak memperoleh kasih sayang dari seorang ayah. Lalu orang yang tidak dapat kasih sayang itu akan sulit untuk mengasihi. La man la yurham la yarham. Atau hadisnya man la yarham la yurham. Jadi kalau tidak bisa mengasihi, tidak akan dapat orang yang mengasihinya.
Begitupun kalau kecilnya tidak banyak dikasihi, itu besarnya sulit untuk menjadi orang yang bisa mengasihi. Nah, kemudian ada banyak tanggapan-tanggapan. Nah, salah satunya adalah dari Mbak Listia Suprobo, juga salah satu pendiri dan pengasuh pondok ini, yang mengatakan bahwa orang-orang yang sekarang itu hidupnya mudah gelisah, yang banyak konsumtif, itu besar kemungkinan waktu kecilnya tidak memperoleh kasih sayang, dan bisa jadi juga dari ayahnya. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi ini, mungkin ayah-ayah kita nggak pada ngasih sayang ke kita semua. Atau anak-anak kecil kita nih yang banyak tergantung sama HP, itu bisa jadi juga katanya orang tuanya tidak banyak memberikan waktu yang cukup atau berkualitas terkait dengan kasih sayang. Nah, pertanyaan yang muncul tadi pagi itu diantaranya, apa pesantren bisa? Begitu kira-kiranya. Nah, kalau saya jawab, ya paling tidak kalau di rumah tuh anak saya terus terang aja nih, anak saya itu susah untuk diambil HP-nya, itu susah. Kalau di pondok tuh pasti mau sama kiai. Minimal itu, minimal ya. Tapi soal nanti apakah bisa, karena pertanyaannya langsung ada yang dari, saya nggak tahu, ada Pak Mahbub tadi pagi itu, dan dia bilang, saya Pak Musyrif salah satu pondok pesantren. Kalau saya dituntut oleh bunyai-bunyai untuk menjadi orang tua yang bisa kasih sayang, saya istri juga belum punya katanya. Gimana saya menjadi pengasih pada santri, saya juga belum punya istri. Kan kebetulan orang tua di tadarus itu ngomong, bagaimana bisa, kalau dulu kan kiainya langsung dan santrinya sedikit. Sekarang pesantren rata-rata kan 1.000, 3.000. Katanya yang berhasil itu kiai yang ribuan. Padahal begitu ribuan kan nggak bisa diperhatikan sama kiainya itu. Dan ketika nggak diperhatikan, dari siapa dapat perhatiannya? Dari musyrifnya kan? Musyrifnya masih kecil. Musyrif anak saya katanya Pak Taufik ya misalnya. Pak Taufik belum nikah, gimana mau jadi orang tua gitu? Nah, begitu kira-kira pertanyaan tadi pagi ya. Lalu dijawab oleh Bunyai Profesor Isnatin dari Ponorogo. Jadi kalau mau ikut Bapak Ibu sekalian, jam 5.30 tiap hari Minggu, isinya bunyai semua. Saya nonton aja. Saya hanya mengelola, agar pindah sana, pindah sini. Nah, Bu Isnatin bilang, ya mari sebagai orang tua berkolaborasi. Kenapa? Ya karena prakteknya sekarang itu institusi yang paling, bukan ideal 100% ya, institusi yang paling mungkin bisa menemani anak secara baik itu pesantren. Karena sebagian besar orang tua itu sibuk, bahkan banyak orang tua itu nggak mau tanggung jawab, lempar aja ke pesantren. Nakal sedikit pesantren aja, bodoh sedikit pesantren aja. Nanti begitu nggak pinter disalahkan pesantrennya, padahal orang tuanya nggak bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Karena itu kata Bu Isnatin, mari berkolaborasi. Berkolaborasi artinya sebagai orang tua tetap bertanggung jawab, walaupun kita pondokkan ke bumi cendekia, kita tetap harus mengikuti. Karena itu nanti ada video call katanya, untuk memberi kesempatan kepada kita terus ikut bertanggung jawab sejauh mana perkembangan anak-anak kita itu. Anak saya mondok di sini, dan saya memperlakukan dia seperti yang lain. Jadi Pak, kalau saya ngirim makanan kepada anak saya titipkan Pak Satpam. Meskipun setiap hari ketemu, kadang-kadang ngaji ketemu, tapi kalau soal titip makanan, saya tetap titip ke Pak Satpam. Gitu. Jadi disiplinkan diri saya sendiri juga, termasuk ini yang kadang-kadang diprotes juga oleh teman-teman yang lain. Kok tego? Misalnya untuk giliran jenguk itu, saya nggak jenguk anak saya. Jadi nanti terakhir aja saya jenguk. Jadi apa ya? Tadi kolaborasi itu penting, termasuk hal-hal yang sederhana banget, supaya tidak membuat iri yang lain-lain. Saya memperlakukan anak saya seperti yang lain. Jadi kalau jemput ya pas hari jemputan. Kalau misalnya kembalikan ya pas hari mengembalikan. Kalau tidak ada acara, saya tetap beri anak saya biar di sini. Kalau mau ngirim makanan, saya kirim melalui Pak Satpam. Tegone.
Ya nggak apa-apa, ini memang konsekuensi seperti apa ya tadi untuk bahwa anak saya juga memahami bahwa ini akan menjadi kebiasaan di mana kita akan berbuat sesuatu yang tidak melebihi yang semestinya. Nah, karakter yang kita juga harus bangun itu pertama kali akhlak, ya, akhlaknya yang kita bangun, termasuk juga makanya tadi kolaborasi itu penting banget karena kadang-kadang kita paham lah bagaimana perasaan orang tua, ya. Tapi begitu kita sudah punya kontrak begitu kira-kira, sudah punya kontrak gitu. Nah maka mohon juga untuk pertama prinsip-prinsip itu tetap yang kita bersama. Tadi Kak pakai tadi itu setuju saya, kolaborasi. Prinsipnya kolaborasi. Jadi hal-hal yang tidak prinsipal itu mari kita serahkan aja ke pesantren. Atau yang prinsip memang kalau itu memang harus diambil prinsip, mari kita musyawarah. Saya punya pengalaman yang cukup menghebohkan dalam hal ini, dalam hal soal bagaimana terlibatan hari yang bukan oleh Pak Pakai tadi itu. Saya dulu tuh mendampingi anak-anak jalanan, Pak, di Jogja ya, Malioboro dan sekitar. Dan betul, mereka itu menjalani kehidupan itu karena proses yang ada di rumah. Saya percaya tadi, tentu sudah saya lakukan. Saya datangi satu persatu anak orang-orang tua. Jadi, dan begitu saya datang ke rumah orang tua masing-masing tadi itu ada perubahan sedikit-sedikit, perubahannya sedikit. Saya tuh kaget-kaget karena tidak semua mereka itu miskin. Banyak diantaranya yang luar biasa pokoknya, kaget ya. Oh ini ya. Jadi problem di rumah itu sangat menentukan anak. Tadi seperti saya macam tadi itu luar biasa. Makanya ketika ada problem anak ada di sini, saya paham banget. Dan saya selalu mengingatkan pada pengasuh untuk datangi orang tua, untuk melihat rumahnya seperti apa. Nanti kita cari solusi. Sudah beberapa kasus seperti itu dan alhamdulillah juga sudah perubahan-perubahannya luar biasa. Jadi intinya memang di situ, Pak. Kita nggak bisa pesantren diserahi 100%, nggak bisa. Harus ada kolaborasi. Kolaborasi ini juga kadang-kadang sulit karena sudah terlanjur. Yang ada di rumah itu sudah terlanjur. Mohon maaf kalau ini saya ceritakan. Tapi ini adalah tanggung jawab. Jadi kami juga kadang-kadang akhirnya tidak hanya mengasuh anak, tapi juga mengasuh orang tua.